Alhamdulillah sepertinya Pak Ustaz tadi Sirikudin sudah bisa bergabung. Kita tunggu beliau. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Salam Pak Ustaz. Gangguan kesinyalannya nih? Mohon maaf agak-agak terganggu sedikit. Baru bisa live dah. Ini sampai aja kalau Pian. Sampai. Ya. Kawan-kawan follower sudah. Tadi lagi di perjalanan. Rupanya ini jam orang mencari takjil jadi macet. Jadi pas sampai langsung live nah ini masih berjaket-jaketnya nah. Agak dingin. Tapi oke. Ya. Mulai. Oke, kita mulai aja besoklah. Ya. Kita lihat kawan-kawan apa ada yang bertanya nih. Waalaikumsalam, ada Hedi. Ya. Ada pertanyaan nih Ustaz. Ya. Ada pertanyaan, mungkin Ustaz bisa memberikan tausiah dulu nih sebagai sedikit. Apa Jar? Belum ada pertanyaan kah? Sambil kita menunggu ada yang bertanya, mungkin Ustaz bisa memberikan Baik. tausiah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat ikhwah fillah, netizen di mana saja berada, alhamdulillah hari ini tidak terasa kita sudah memasuki puasa yang ke-16 ya, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita bisa tunai, diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa malam hari ini sudah memasuki malam yang ke-17 Ramadan, di mana di malam 17 Ramadan ini ada kegiatan ya, ada peringatan yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dan untuk lebih panjang lebarnya nanti insyaallah saya akan live juga nanti malam habis salat tarawih di Hayati Pesampit ya. Ya. Baik, ada yang bertanya? Mungkin dulu Pak Ustaz membukanya Pak Ustaz. Belum mau bertanya. Kita umat muslim kan biasanya malam 17 Ramadan itu malam diturunkannya Al-Quran. Biasanya secara awam mereka masyarakat menganggap itu malam Lailatul Qadar. Ya. Ulun harus lebih tahu lagi, ingin tahu menurut Pak Ustaz. Ya. Apa sih konsep malam Lailatul Qadar itu Pak Ustaz? Oh ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu diturunkan Allah pada setiap tahun. Kalau turunnya Al-Quran kan sekali aja. Ya kan, sekali aja pada waktu itu dari langit bumi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kan. Turunnya Al-Quran sekali melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita. Nah, itu yang pertama turunnya Al-Quran. Habis itu, nah ada lagi Allah memberikan kelebihan ya, pahala yang berlipat ganda kepada umatnya yang berpuasa, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar ini diturunkan Allah setiap tahun di bulan Ramadan, dan waktunya itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan katanya lagi ada lagi yang lebih menspesifikkan bahwa Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Jadi ada yang etikaf atau nunggu di masjid itu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Walaupun kalau tidak ingin kelewatan, ya kita tunggulah dari malam 20 kan. Nah, jadi pokoknya 10 hari terakhir lah menjelang akhir Ramadan. Itu ada satu malam yang sungguh luar biasa, pahalanya itu berlipat ganda. Sebagaimana sering kita dengar,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti sekitar 74 tahun kurang lebih. Nah, jadi kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu ternyata kata dalam firman Allah tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah hanya 1 malam pada malam Lailatul Qadar itu ternyata pahalanya lebih banyak, lebih baik daripada beribadah yang selama ini puluhan tahun begitu. Nah, bersyukurlah orang yang selama ini beribadah jalan pada malam Lailatul Qadar ketemu menghidupkan malam, maksudnya pada malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu ya waktunya 10 hari di bulan Ramadan, dan ini diturunkan Allah setiap tahun. Nah, cuma siapa yang mendapatkan kemuliaan itu malam Lailatul Qadar itu kita tidak mengetahuinya di mana, siapa. Nah, itu seperti itu. Mungkin ada tanda-tandanya nggak, Bos? Tanda-tanda misalnya orang. Ya, ada memang ciri-ciri alamnya ada, dan mungkin ciri-ciri manusianya yang diberikan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu juga ada. Ya, ciri-ciri alamnya tuh katanya hawa pada malam Lailatul Qadar itu hawanya itu tidak panas, tidak dingin, model kayak lembab gitu cuacanya. Habis itu besok siangnya itu putih cahayanya. Nah, jadi dan cirinya lagi pada malam Lailatul Qadar itu katanya malam ganjil. Nah, itu seperti itu. Itu kalau ciri alam ya. Tapi kalau ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya artinya yang dituruni oleh Allah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu, ya yang jelas pastinya orang itu semakin ibaratnya orang itu alim, ya semakin alim, akhlaknya semakin baik, amal ibadahnya semakin bagus, pokoknya akhlak lahir batinnya semakin bagus, amal ibadahnya semakin bagus, pokoknya semakin baik lah, semakin meningkat orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Banyak lagi kelebihan-kelebihan lain. Bisa saja misalnya ada dulu cerita bahwa ulama ini dituruni Lailatul Qadar dan beliau mendapatkan itu. Nah, jadi orang beramai-ramai datang ke situ minta doa, dan ternyata doa beliau itu mustajab. Nah, artinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini tadi. Itu diantaranya lah. Seperti itu. Ada pertanyaan ini kayaknya nih. Ada pertanyaan ya? Belum ada ini, siapa ini? Aduh, nggak bisa dibaca ini apa nih? Waalaikumsalam. Ada siapa tuh? Usai Nur Rahmat ya? Ya. Terus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada hadis Rasul, tidak ada sholat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada sholat bagi yang menahan hadas. Apa maknanya, Tat? Apakah menahan buang angin tidak boleh saat sholat ya maksudnya ya? Ya. Jadi begini, bunyinya seperti itu, tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Tidak ada sholat ketika dia itu mau menahan hadas, maksudnya menahan kentut ya. Jadi begini, memang ini Rasulullah itu mengingatkan kepada kita untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Ketika ada dua kegiatan yang ada di hadapan kita. Contoh tadi, satu sisi waktu sholat sampai, satu sisi makanan sudah dihidangkan. Nah, kalau kita sholat, makanan sudah dihidangkan di hadapan, itu kayaknya ya, bukan suuzon, nih kayaknya sedikit banyaknya ketika sholat itu ingat makanan. Nah kan akhirnya kan mengganggu kekhusyuan kita sholat. Maka dari situ ketika ini sholat, baru sampai, baru tiba sholat, tapi makanan sudah dihidangkan, contoh buka puasa bersama. Ini saya kaitannya kayaknya buka puasa bersama. Nah,
ketika buka puasa bersama itu kan makanan sudah dihidangkan, sholat sampai. Ketika sholat sampai, memang ada dua cara orang menyikapinya. Yang pertama, dia berbuka dulu dengan air putih misalnya, dengan kue misalnya, dengan korma misalnya. Habis berbuka, segelas air dengan korma atau wadah, dia sholat dulu, tapi belum makan. Nah, ketika dia sholat, itu kan panitia sudah menyiapkan makanan tuh. Ada yang udah mulai makan. Nah, ini akan mengganggu bagi kita yang belum makan. Kita kan baru saja membatalkan puasa dengan cara berbuka tadi. Nah, disinilah ada ulama yang berpendapat kalau begitu makan aja dulu. Gak lama juga makannya. Habis makan, sholat maghrib kan juga belum habis juga waktunya. Habis makan, udah lumayan kenyang terisi, tidak ingat lagi untuk makan minum, akhirnya sholat. Nah, di sini akan menimbulkan khusyuk, maksudnya di dalam sholat. Seperti itu. Dan yang kedua, ini ceritanya kita mau sholat, sudah wudhu. Cuman ketika selesai wudhu, mau sholat, ini perut kita ini kayaknya kembung, mau kentut, ditahan-tahan seperti itu. Nah, ini yang dimaksud Nabi, tidak ada sholat kalau ada hadas yang mau dikeluarkan. Makanya supaya tidak ada sebentar ya. Ya, ada sedikit. Ya. Teman-teman, saya ingin bertanya, bisa ketik dalam komentar. Depan. Ya, mohon maaf, alarm mobil konslet, jadi bunyinya nyaring banget. Iya. Iya. Nah, tadi apa namanya, perut kembung, sudah wudhu, mau kentut maksudnya, ditahan kentut. Nah, ini maksud Nabi makruh. Makanya ketika kita mau sholat, sudah wudhu, tapi kita mau kentut, mau buang air besar, mau buang air kecil, ya sudah selesaikan dulu hajat kita, selesaikan dulu buang air besar, selesaikan dulu buang air kecil. Setelah selesai buang air kecil, buang air besar, kan tidak ada lagi angin di perut, tidak akan lagi mengganggu perut kita. Barulah kita wudhu, baru sholat, seperti itu maksudnya. Jadi jangan memaksa sholat ketika kita, yang pertama, ada makanan di hadapan yang sudah disuguhkan. Yang kedua, jangan memaksa sholat ketika perut kita tidak enak, dalam arti mau buang hajat. Nah, bereskan dulu itu. Tapi dengan catatan, waktu sholat masih panjang. Nah, tapi kalau ini sholat sudah hampir habis, ya sudah, ini pilihan yang sulit. Berarti ya harus selesaikan dulu sholatnya. Karena jangan sampai sholat kita malah menjadi kadoan, bukan menjadi adaan lagi. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ya. Untuk yang lain ada yang bertanya. Ini sinyalnya ya, gangguan nih Ustaz. Ya, agak gangguan ini. Jazakallah khair, Tat. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi nggak yang Mumtaz Zain Arabia?
Kaifa halukum fi hadzal masa ya Ustaz Zain? Ada lagi nggak yang bertanya nih? Ada nggak, Mas? Belum ada nih kayaknya Ustaz. Belum ada nih apa? Yang tadi itu aja ya. Yang Tadi masih lihat ada tuh loh, tadi ada tadi tuh, siapa itu? Pertanyaannya itu apa dihapusnya ya? Ah iya, dihapus nih. Nggak ada kayaknya Ustaz, nggak muncul. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Ini. Nah, Itu berlaku saat puasa nggak tak ya? Itu berlaku saat puasa nggak tak? Buka puasa dulu makan. Iya, makanya tadi saya pernah mengalami ini dalam sebuah acara buka puasa bersama. Jadi kata salah satu kawan kita itu, udah kita makan aja dulu. Nah, habis makan baru kita sholat. Seperti itu. Ya, ini catatannya selama masih waktu sholat kita masih panjang. Tapi kalau waktu sholat kita pendek, artinya tidak panjang waktu sholat kita, maka setelah kita buka sedikit, artinya makan korma, minum air seteguk atau segelas, korma 2-3 biji, ya kan, wadah 1 biji, ya sudah sholat dulu. Daripada nanti waktu sholatnya habis, seperti itu. Saya rahmat, ya. Mungkin mudah-mudahan jelas itu. artinya Ini situasi ada lagi pertanyaan siapa nih? dari Siapa ini ya? Widodo kan siapa itu ya? Widodo Lesta. Iya. Kalau menangis Itu- Pak Ustaz, kalau menangis gini Ustaz. Oh ya. Menangis itu batal bila sambil makan. Mas Widodo, batal menangis bila sambil makan. Ya. Iya. Kalau sambil menangis, Jadi tidak membatalkan puasa ya. Sekali lagi, salam buat Mas siapa nih, Widodo ya. Menangis itu tidak membatalkan puasa ya. Yang membatalkan puasa itu makan, minum. Nah, tapi kalau menangis keluar air mata itu tidak membatalkan. Tapi kalau nangis sambil kepedasan gara-gara habis makan pentol bakso, nah itu batal puasa. Ya. dari Binarti, Jadi, Binarti 30. Ya. Untuk Ya. ibu hamil dan menyusui, ya, ini yang kemarin juga nih Pak Ustaz. Kalau sudah bayar fidyah, apakah tetap harus ganti puasa? iya. Memang ada ulama yang berpendapat bila dia mengkhawatirkan keadaan bayinya, ya maka dia tidak berpuasa, ya. Maka dua yang dilaksanakan. Yang pertama fidyah, ya. Yang kedua tetap puasanya dibayar di luar Ramadan. Seperti itu. Itu bagi yang menyusui atau yang hamil, ya, yang dikhawatirkan dia tidak puasa itu dikhawatirkan bayinya terganggu, begitu. Akhirnya dia tidak puasa. Jadi boleh tidak puasa, tapi ya dua yang harus dibayar. Yang pertama dia bayar fidyah, setiap hari dikeluarkan 1 mud. Yang kedua dia nanti bayar puasa tetap di luar Ramadan, qadaan. Seperti itu. Kemudian nih dari Herman Ekorasing. Assalamualaikum guru, tanya apakah pemahaman Al-Baqarah 183? Minta pemahaman Al-Baqarah. Apakah pemahaman Al-Baqarah 183 yang artinya diwajibkan atas orang sebelum kamu agar bertakwa? Dan bagaimana puasanya Rasulullah sesuai sejarah, sesuai tujuh Al-Quran? Baik. Jadi memang puasa itu pernah diwajibkan sebelum di zaman Nabi kita ada puasa. Sholat juga ada. Sholat ya, Nabi-Nabi yang terdahulu tuh ada yang sholatnya cuma subuh, ada yang sholatnya cuma maghrib. Tapi bentuk sholatnya seperti apa? Wallahu alam. Nah, kita hanya mengetahui sholat yang seperti diajarkan oleh Nabi kita. Kalau sholat, bentuk sholat atau doa para Nabi dan Rasul di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, wallahu alam caranya seperti apa. Jangankan sholatnya Nabi Adam dan sholatnya Nabi yang lain,
Salatnya Nabi kita aja kita kadang-kala tidak sempurna, masih mempelajarinya, ya kan? Nah, jadi pada intinya begini aja, garis besarnya bahwa puasa ataupun sholat itu sudah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul terdahulu sebelum nabi kita. Masalah caranya, wallahu alam, ya. Nah, kita hanya mengikuti cara sholat nabi, ya kan? Puasa nabi bagaimana? Ya, tujuannya puasa tadi adalah untuk la'allakum tattaqun tadi, agar kita itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu dalam arti setelah Ramadan ini bukan hanya puasa yang kita laksanakan, tapi sholat juga, zakat juga keluarkan, ya kan, baik zakat malnya maupun zakat fitrahnya. Habis itu nanti berhaji atau berumroh bila sudah ada kemampuan. Nah, jadi tidak berhenti hanya di puasa, supaya kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Jadi bertakwa itu menjalankan segala perintah Allah, dan juga habis puasa ini kita juga menjauhi segala larangannya. Apa-apa yang dilarang, ya, yang seperti hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau menghilangkan pahala puasa, itu tetap kita lakukan di luar Ramadan. Nah, jadi misalnya tidak menggosip, tidak menggibah, tidak membicarakan aib-aib orang. Nah, itu bukan hanya larangan di bulan puasa, tapi di luar Ramadan pun kita tetap laksanakan, agar apa? La'allakum tattaqun tadi, agar kita menjadi orang yang takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, ada lagi. Dari Egiah, dari Bu Direktur nih, Pak Ustadz, bolehkah kita berzakat fitrah atau zakat lainnya kepada saudara sepupu atau paman dan bibi? Baik. Berzakat fitrah atau berzakat mal itu memang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Fakir, miskin, amil, mu'allab, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil. Tapi dari 8 golongan itu kayaknya tinggal 7 golongan aja yang ada. Misalnya fakir itu orang yang tidak punya penghasilan pekerjaan sama sekali. Tidak ada kepastian pekerjaan, tidak ada penghasilan, fakir. Miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup. Amil itu orang yang mendapat tugas resmi dari pemerintah atau negara yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu amil. Yang selanjutnya mu'allab, orang yang baru masuk Islam. Habis itu gharim, orang yang punya utang, yang tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Habis itu fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Habis itu ibnu sabil, musafir, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Nah, jadi inilah orang yang berhak mendapat zakat. Tetapi dalam hal memberikan zakat, zakat fitrah atau zakat mal, itu utamakan yang dekat dengan mata kita, yang terlihat oleh mata kita, yang terdengar oleh telinga kita. Dan diperintahkan juga oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, memberikan zakat atau santunan atau sedekah itu utamakan adalah keluarga dekat. Keluarga dekat, ya, sudah fakir, sudah miskin, dia dekat lagi dengan kita, itu sangat berhak. Nah, jadi sah saja mengeluarkan zakat fitrah kepada keluarga kita, jangankan sepupu, ya, saudara kita pun. Saya misalnya punya saudara yang memang saudara ini sangat miskin dan mungkin fakir, tidak punya apa-apa. Nah, ini saya sah saja berzakat kepada saudara kandung sekalipun, ya. Dengan orang tua pun berzakat boleh loh, asal orang tua yang bukan menjadi tanggungan kita. Tapi kalau orang tua yang menjadi tanggungan kita, biaya hidupnya kita, menampungnya kita, pokoknya keperluan hidup orang tua itu kita yang menanggung, maka nah itu tidak boleh berzakat kepada orang tua yang seperti itu tadi. Boleh hanya memberikan hadiah atau memberikan sedekah bisa. Tapi kalau zakat fitrah bukan. Tapi beda dengan orang tua yang tidak menjadi tanggungan kita. Nah, orang tua yang mandiri, dia hidup sendiri, dia berusaha sendiri, dia tidak tergantung dengan anaknya, tidak tergantung dengan kita. Nah, ini boleh kita berzakat kepada beliau seperti itu, yang bukan tanggungan kita, ya. Nah, seperti itu. Dia boleh jawabannya berzakat fitrah atau zakat harta kepada saudara kandung sekalipun, kalau memang dia itu masuk kategori yang fakir atau miskin, ya, seperti itu tadi. Ada lagi?
Dari Heni Govani nih Pak Ustadz. Mohon izin bertanya Ustadz, sebagian besar orang tahu bahwa imsak bukanlah akhir dari sahur, melainkan pengingat mendekati azan subuh yang jaraknya berkisar 10 sampai 15 menit tergantung daerahnya. Ini maksud ini ke Farani nih. Baik. Ya. Memang pemahaman selama ini yang maknanya imsak itu artinya kita tidak boleh lagi makan dan minum. Ya kan? Ini begini. Bagi orang yang ketiduran, pas bangunnya itu mau sahur, tiba-tiba sudah imsak, maka boleh bagi dia untuk sekadar makan atau minum untuk sahur. Tetapi dengan catatan belum azan subuh. Kalau sudah azan subuh, mutlak sudah, itu fajar. Nah, jadi kalau sudah fajar kan menahan diri daripada makan dan minum sejak terbit fajar min tulu'is syamsi ila ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itulah sudah menahan imsak puasa. Jadi kalau ada orang yang bangunnya jam 4 sedangkan imsak itu jam 4-an, masih bolehkah untuk makan sahur karena terlambat bangun? Boleh. Selama tidak azan subuh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar azan subuh, itu sudah mutlak, tidak boleh lagi kita makan ataupun minum walaupun terlambat bangunnya. Nah, kalau begitu apa? Ya sholat subuh, puasanya terus lanjutkan, insya Allah mudah-mudahan tahan, ya, tahan sampai berbuka puasa. Tapi tidak boleh lagi makan dan minum. Tapi kalau hanya sekedar imsak itu bagi orang yang terlambat bangun masih boleh untuk makan dan minum. Tapi bagi kita yang bangunnya cepat, artinya jam 3 sudah bangun, sahurnya 3:30, selesai sudah, ketika imsak masih aja makan, ini yang tidak dibenarkan. Kenapa? Ini karena sudah bagi kita yang sudah sahur, persiapan untuk menuju sholat subuh. Itu hanya tadi imsak, antara imsak dengan sholat subuh, azan subuh itu kalau saya menyebutnya emergency exit. Artinya bagi orang yang darurat, yang terlambat bangun, dibolehkan. Bagi orang yang tidak terlambat bangun, kalau sudah imsak, sudah stop makan dan minumnya. Begitu. Ya. Ini dari warga Sampit lagi, Pak Ustadz. Bolehkah zakat virtual katanya, Pak Ustadz? Maksudnya via transfer, tanpa ada akad. Ya. Baik. Zakat itu bisa dibayarkan secara berhadapan langsung, maupun secara virtual ataupun baik. Zakat itu tidak diwajibkan berhadap-hadapan. Yang mengeluarkan zakatnya itu tidak diwajibkan berhadap-hadapan, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, maka kita boleh mengeluarkan zakat secara transfer. Yang penting ketika kita mengetik nominal angka duit itu sesuai dengan zakat yang kita keluarkan, kita berniat bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal mali, nah misalnya, atau zakatal fitrati fardhol lillahi ta'ala, sengaja aku mengeluarkan zakat fitrahku fardhu karena Allah Ta'ala, sengaja aku mengeluarkan zakat hartaku fardhu karena Allah Ta'ala, klik kirim, itu sudah sah sebagai seorang yang berzakat atau mezaki. Selanjutnya baru diterima oleh orang yang punya rekening tadi, atau kayak lembaga Basnas misalnya. Ini kami kan punya Basnas, punya Badan Amil Zakat Nasional. Kami selama setahun lebih ini menerima zakat infak sedekah atau zakat fitrah atau zakat harta rata-rata melalui transfer. Jadi bagaimana kita tahu bahwa ada orang berzakat? Mereka konfirmasi melalui WA, Ustadz, kami berzakat fitrah berapa orang, sekian, angkanya sekian. Diterima ya Ustadz? Ya, baik. Kami sebagai panitia amil menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu bima ataita wa barakallahu bima ataita wa ja'alallahu laka makbulan tahura. Kami terima, sah, itu sudah. Seperti itu. Jadi berzakat di musim pandemi seperti ini lebih aman dengan menggunakan transfer. Yang penting nilai zakatnya sesuai dengan edaran yang telah disepakati, diedarkan oleh Kementerian Agama
Badan Amil Zakat Nasional beserta instansi yang berkompeten, misalnya MUI, NU, Muhammadiyah. Kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah edaran, dikirim, dibagikan. Ya, ini kayak kita Kotim sudah keluar loh. Berapa besaran zakat fitrah itu sudah keluar. Dan itu ditandatangani oleh Kementerian Agama, Badan Amil Zakat, MUI, NU dan Muhammadiyah serta dinas terkait. Seperti itu. Ini bisa diolah beritanya nih Ustaz, biar disebarluaskan ke masyarakat. Bisa. Baik. Ada lagi Pak Ustadz dari Ibu Fauziah nanya lagi nih Pak Ustadz. Hukumnya tidak merapatkan saf dalam sholat. Merapatkan dan meluruskan dalam sholat berjamaah. Baik. Merapatkan saf kan salah satu rukun. Bukan salah satu rukun wajib dalam sholat. Merapatkan saf ya. Itu hanya menyempurnakan sholat. Jadi seandainya ada orang sholat, safnya tidak rapat, sah saja sholatnya. Hanya bahasanya kurang sempurna. Tetapi dalam situasi pandemi seperti ini, jangankan kita di tanah air, di kota Sampit, di Mekah Madinah, mereka sholat di depan Baitullah, itu jaraknya 2 meter dikosongkan. Jadi tidak merapat. Kenapa? Karena menghindari sesuatu ikhtiar, apalagi di masa pandemi corona seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi walaupun dia tidak rapat safnya dalam sholat, sekali lagi jangan diartikan bahwa tidak sah sholatnya. Sah sholatnya selama rukun yang lain terpenuhi. Masalah tidak rapat safnya itu hanya kurang sempurna. Tetapi kita kan disuruh untuk menghindari sesuatu yang berbahaya seandainya virus itu merajalela seperti itu. Ini kan musim pandemi ceritanya. Ya. Masih kurang jelas sepertinya si Heni tadi Pak. Heni Gofarani. Kalau tidak sengaja terteguk makanan, mungkin maksudnya ini ketika sudah subuh, azan subuh, dia sahur, kemudian masih ada makanan di dalam mulut. Nah, baik. Sesuatu yang tidak sengaja beda dengan sengaja. Sekali lagi, sesuatu yang tidak sengaja dengan sengaja itu tidak sama. Makan dan minum dengan sengaja itu batal. Tapi bila makan dan minum tidak sengaja, misalnya tadi habis sholat subuh, rupanya mungkin belum sikat gigi, ada makanan tersisa di sela-sela gigi. Pas lagi asik telan. Itu namanya aja tertelan, bukan ditelan, tertelan. Maka tidak membatalkan puasa. Sekali lagi tidak membatalkan puasa. Oke, silahkan netizen yang lain kalau ada mau bertanya. Ya. Dalam komentar. Jadi orang yang tidak mendapatkan meluruskan saf tadi itu hanya tidak sempurna ya. Bukan berarti tidak sah, sah saja. Ya, ada lagi? Nanti kita tunggu Pak Ustaz. Baik. Jadi sembari menunggu mereka yang bertanya, sembari menunggu berbuka Pak, jadi kita ingatkan lagi nih. Ayo di tanggal 17 Ramadan ini bukan berarti kita ibadah kita makin loyo ya. Harusnya makin semangat nih. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir inilah sesuatu yang sangat istimewa yang ditunggu-tunggu semua orang. Jadi bukan malah kendor. Nah, hari ini jam berapa waktu berbuka puasa? Jam berapa nih? Ada yang hendak request azan maghrib. Nah, iya, sampai ada bunyi azan maghrib di masjid. Sampai bunyi azan maghrib. Pas kaumnya sudah buka puasa, asik makan, belum juga azan di masjid. Buka dulu lah pola. Iya, makan dulunya. Nah, jadi mumpung di akhir bulan Ramadan ini, dan ini kita beruntung masih diberi kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan. Di
banyak orang yang bahkan tidak sampai masuk Ramadan sudah mendahului, atau mungkin belum finish bulan Ramadan sudah wafat. Nah, kita masih diberikan napas, yuk di penghujung Ramadan atau di pada momentum nuzul Quran mulai malam hari ini, mari kita seharusnya makin semangat ke masjid, ya semakin memperbanyak ibadah begitu. Tapi ya itu tadi yang namanya tradisi budaya kita, bila sudah pertengahan Ramadan itu sap-sap itu mulai berjarak-jarakan sudah. Jadi sapnya mulai maju-maju ke depan, berkurang jamaahnya. Banyakkan di pasar kah, di mana kah, di mall kah misalnya, atau di mana. Memang itu sudah tradisi, jadi sulit. Dan ya memang wajar. Kayak lomba juga kita itu. Lomba itu kalau babak penyisihan pesertanya masih banyak. Ya. Kalau sudah babak semifinal itu sudah mulai berkurang. Ini sudah semifinal. Nah, yang babak final, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi babak final itu, inilah yang akan mendapat juara di akhir Ramadan. Siapa yang bisa bertahan ibadahnya sampai di akhir Ramadan, mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah sampai akhir Ramadan, inilah yang akan mendapatkan kejuaraan. Jadi yang mendapat juara di bulan Ramadan ini, yang mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini, bukan yang punya baju baru, bukan yang punya HP baru, kendaraan baru, atau apapun yang namanya baru, tapi seharusnya yang menghidup ibadah, amal ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti itu yang mendapatkan kejuaraan. Mungkin itu ya Mas ya, kira-kira kita cukupkan dulu kajian kita sore hari ini. Ini sudah mulai mendekat ya. Biar kita persiapan buka puasa. Ya. Iya. Ustaz, kita lagi kita buka puasa. Kira-kira itu dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya kembalikan kepada Mas host kita, MC kita dari Radar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua para follower yang sudah mengikuti siaran langsung ngabuburit online di Instagramnya Radar Santip, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau tadi ada beberapa kali gangguan termasuk sinyal juga yang lelet. Mudah-mudahan di acara kedepannya bisa kita jalani dengan lebih baik dan lancar, dan saya ucapkan selamat berbuka puasa karena sebentar lagi tiba waktunya, dan saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.